Ini adalah kisah tentang jebakan paling sempurna yang pernah dibuat. Hari ini, kita akan membedah bagaimana seorang wanita menghancurkan hidupnya sendiri untuk menghancurkan suaminya. Gone Girl, kita bahas tuntas di Bahas Film Kilat. Your attention, please. 5 Juli, hari yang seharusnya menjadi perayaan ulang tahun pernikahan kelima. Nick pulang ke rumah dan dunianya runtuh dalam sekejap. Kaca meja pecah, furniture kebalik, dan Amy, istrinya yang sempurna, hilang tanpa jejak. Detektif Rhonda Bonney tiba. Setrikaan masih menyala, dress tergeletak begitu saja, bercak darah di lemari dapur, dan setiap detail menariakan satu hal. Ada yang salah di rumah ini. Tapi yang lebih mengerikan, ketika polisi mulai bertanya, Nick bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan yang paling sederhana tentang istrinya. Golongan darahnya nggak tahu, teman-temannya nggak ada, aktivitas sehari-harinya nggak tahu sama sekali. Bagaimana seorang suami tidak mengenal istrinya sendiri? Dan kemudian, polisi menemukan sebuah surat dengan tulisan petunjuk pertama. Ada petunjuk apa dalam surat ini? Konferensi pers dilakukan. Semua orang tahu tentang berita hilangnya Amy, penulis novel terkenal itu. Polisi membacakan petunjuk pertama di hadapan Nick. Petunjuk manis tentang tempat favorit saat musim dingin, yang ternyata mengarah ke kantornya Nick. Dan di sana tersembunyi di keyboard, mereka menemukan surat petunjuk kedua. Tapi mereka juga menemukan sesuatu yang lain, yaitu celana dalam wanita. Petunjuk kedua menyebutkan rumah coklat. Nick bingung nggak tahu apa artinya. Tapi ternyata Nick tahu artinya, yaitu rumah ayahnya Nick. Dan di sana Nick menemukan surat petunjuk ketiga yang disembunyikan dari Rhonda. 7 Juli, pencarian massal mulai dilakukan. Ratusan volunteer menyisir hutan, sungai, dan jalan. Semua mencari Amy. Di tengah kerumunan, seorang tetangga bernama Noel mencoba berbicara dengan Rhonda, mengklaim dirinya adalah sahabat terbaiknya Amy. Tapi Nick bilang dia bahkan gak kenal Noel, paling cuma saling sapa di jalan. Malam itu rahasianya terbongkar. Andy, wanita muda berusia 20-an, cantik, dan Nick sudah berselingkuh dengannya selama 1,5 tahun. 8 Juli, saat Nick sedang bersama Andy, saudara kembarnya Margot tiba-tiba muncul dan baru mengetahui semuanya. Nick mengaku bahwa dia tercekik dengan pernikahannya dengan Amy. Dan celana dalam wanita yang ditemukan polisi di kantornya Nick, Andy bilang itu bukan miliknya. Yang berarti, Amy meninggalkannya di sana sengaja. Nick pulang ke rumah dan dia melihat sesuatu yang aneh. Bekas putih di lantai dapur seperti bekas pembersihan. Di malam peringatan untuk Amy, ratusan orang berdiri dengan lilin, doa, harapan, dan air mata. Nick berdiri di depan memberikan pidato tentang cintanya pada Amy. Dan kemudian, Noel berteriak di tengah kerumunan bahwa Amy hamil 6 minggu. Dunia Nick runtuh total. Semua orang syok. Nick buru-buru kabur sebelum dikejar wartawan. Di rumah, Rhonda menghadapkan Nick dengan bukti. Foto Amy bersama keluarga Noel menunjukkan bahwa mereka sangat dekat. Polisi melaporkan, darah tipe B ditemukan, sama seperti Amy, dan DNA tes sedang diproses. Bukti demi bukti mulai menumpuk seperti tembok penjara yang mengurung Nick. Bahkan polisi menemukan bahwa Amy membeli pistol karena takut pada suaminya. Juga ditemukan hutang di kartu kredit $117.000 yang Nick nggak tahu dari mana, barang-barang mahal yang nggak pernah dia beli. Dan juga asuransi jiwa Amy yang baru dinaikkan bulan lalu. Rumah Nick sepertinya diseludup seseorang. Kenapa semua bingkai foto berdiri tegak? Padahal ada pertengkaran di ruang keluarga. Kenapa rumah bersih sekali? Padahal ada bekas darah di dapur. Medical check up Amy keluar, dan Amy terbukti benar-benar hamil. Nick memutuskan untuk tidak bicara lagi dengan polisi tanpa adanya pengacara. Malam itu, Rhonda menemukan diari Amy setelah menggeledah rumah ayahnya Nick. Diary Amy yang ditulis bertahun-tahun menggambarkan Nick sebagai suami yang semakin kasar, menakutkan, berbahaya. Margot datang ke rumah. Nick menjelaskan bahwa Amy tidak mau punya anak. Bahkan Nick yang dulu mau punya, sampai dia melakukan tes kesuburan. Tapi Amy membuang surat dari rumah sakit tentang sampel spermanya Nick. Malam itu, Nick ingat petunjuk ketiga. Dia baca lagi petunjuknya, dan petunjuknya mengarah ke arah sebuah gudang kecil. Dan di dalam gudang itu terisi berbagai hadiah untuk Nick. Banyak sekali hadiah anniversary yang mahal-mahal. Nick membawa Margot ke gudang itu. Di sana mereka membuka kotak yang paling besar. Di dalamnya ada boneka kayu dan sebuah surat yang tertulis kamu akan masuk penjara. Dunia Nick berhenti berputar. Nick menyadari
Amy menciptakan semua ini. Setiap petunjuk mengarah ke tempat di mana dia biasanya berselingkuh dengan Andy. Setiap bukti dirancang untuk menghancurkannya. Nick ingat, pagi hari di hari ulang tahun pernikahan itu, dia mau bilang ke Amy untuk bercerai. Tapi sebelum sempat ngomong, Amy menyuruhnya pergi ke suatu tempat dan benar-benar memikirkan pernikahan mereka. Akhirnya Nick pergi ke pantai, dan ketika dia sudah yakin untuk bercerai, dia pulang untuk ngasih tahu Amy. Dan di sana Amy sudah hilang. Amy tahu persis apa yang akan Nick lakukan, dan dia membangun jebakan dari situ. Inilah saat kebenaran yang paling mengerikan terungkap. Kita flashback ke tanggal 5 Juli dari sudut pandang Amy. Amy merencanakan semuanya selama berbulan-bulan. Dia berteman dengan tetangga lokal yang tidak terlalu cerdas, yaitu Noel. Dia menceritakan kisah palsu tentang Nick yang kasar, mencuri urinnya Noel yang hamil saat berkunjung ke rumah dengan mematikan air di toilet, membeli barang-barang mahal dengan kartu kreditnya Nick untuk menciptakan hutang, menaikkan asuransi jiwanya, membeli pistol, dan bercerita pada orang-orang bahwa dia takut pada Nick. Dan yang paling brilian, dia menulis diary palsu selama bertahun-tahun. Dari kenalan manis, jatuh cinta, dan menikah, hingga ketakutan yang meningkat. Setiap halaman dirancang untuk menghancurkan Nick. Pagi itu, Amy menghancurkan rumahnya sendiri, meja, kursi, dan memperbaiki bingkai foto agar berdiri tegak. Amy mengambil darahnya sendiri dalam jumlah sangat banyak untuk menumpahkannya di dapur, lalu membersihkannya lagi, hingga hanya tersisa jejak untuk polisi menganalisa. Dia bakar bukti-bukti tersebut di tempat pembakaran. Dia meninggalkan berbagai petunjuk di berbagai tempat-tempat di mana Nick biasanya berselingkuh dengan Andy. Kenapa dia melakukan semua ini? Karena Nick berubah. Pria yang dia nikahi, penulis yang passionate dan mencintainya, berubah menjadi pria malas dan bahkan berselingkuh dengan mahasiswi muda. 9 Juli, Nick menemui Tanner Bolt, lawyer terbaik untuk kasus yang mustahil. Strategi mereka membongkar siapa Amy sebenarnya. Kita tunjukkan pada dunia bahwa wanita sempurna ini adalah predator. Nick menemui Tommy O'Hara. Tommy bercerita bahwa Amy melaporkannya atas pemerkosaan yang tidak pernah terjadi. Amy menciptakan bukti pemerkosaan palsu. Nick juga mendatangi Desi, tapi Desi menolak untuk bicara tentang masa lalunya dengan Amy. 10 Juli, 5 hari Amy hilang. Tanner datang ke rumah Margo. Nick menunjukkan semua clue dari Amy. Semua tempat adalah lokasi perselingkuhannya dengan Andy. Tapi yang Nick nggak tahu, polisi menemukan diary Amy di rumah ayahnya. Bahkan polisi menyegel rumah tersebut. Tanner memberikan solusi, kita bikin publik menyukai Nick. 11 Juli, Tanner dan Margo melatih Nick untuk melakukan interview dengan Sharon, jurnalis terkenal. Di persembunyiannya dengan identitas palsu sebagai Nancy, Amy bertemu dengan tetangga bernama Greta. Greta dan temannya datang ke tempat Amy. Mereka bilang mau bantu Amy untuk pindahan, tapi tujuan sebenarnya mereka mencuri semua uang Amy. Amy sekarang terdampar, tidur di mobil di pom bensin sampai diusir. Tidak punya uang, tidak punya rencana untuk fase ini. 12 Juli, tibalah hari Nick diinterview dengan Sharon. Dan kemudian, seperti dewa penyelamat, Desi muncul di restoran tempat Amy duduk dengan koin-koin receh. Amy menangis. Dia bercerita bahwa Nick mengancam untuk membunuhnya, makanya dia menghilang. Dia kehilangan bayinya karena stres dan ketakutan. Dan saat ini dia malu dan takut. Desi terharu. Dia bilang Nick datang ke rumahnya 3 hari lalu mencari informasi. Nick dapat alamat Desi dari surat yang dulu dia kirim ke rumahnya Amy. Desi tersentuh karena Amy masih menyimpan surat itu. Amy berkata, selama ini dia bisa kuat karena dia tahu kalau Desi ada di luar sana. Tapi Amy nggak mau ke polisi sekarang. Dia takut jadi musuh masyarakat. Akhirnya Desi membawa Amy ke rumahnya di tepi danau. Rumah yang tidak terjamah oleh orang lain. Rumah itu sangat besar, dikontrol melalui tablet, kamera di setiap sudut merekam segalanya. Amy punya rencana baru. 13 Juli, 8 hari Amy hilang. Desi menyediakan pakaian baru, make up, dan pewarna rambut untuk Amy. Membantu Amy untuk move on dari Nick yang selalu menyakitinya. Hari ini interview Nick dan Sharon akan ditayangkan. Nick menonton bersama Margo. Amy dan Desi menonton bersama dari rumahnya. Di siaran itu, Nick terlihat benar-benar bersalah. Dia mengaku sebagai suami yang buruk. Sebelum menikah, dia berusaha menjadi lebih baik untuk selevel dengan Amy. Tapi dia gagal, dan saat ini dia percaya bahwa Amy masih hidup. Nick menatap kamera, berbicara langsung pada Amy bahwa dia mencintainya.
Amy adalah orang terbaik yang pernah dia kenal. Dia berjanji akan menghabiskan setiap hari untuk menebus kesalahannya dan memohon Amy untuk pulang. Trik berhasil, publik mulai mendukung Nick. Tapi kemudian Rhonda datang dengan polisi. Mereka membongkar gudang kayu tempat Amy menyimpan hadiah-hadiah untuk Nick. Di kantor polisi, Rhonda memperlihatkan bukti-bukti pada Nick dan Tanner pengacaranya. Diari yang menyebut Nick mendorong Amy ketika Amy minta untuk punya anak. Tapi Nick menyangkal, dia tidak pernah mendorong. Amy membeli pistol, Nick tidak tahu. Dan kaki meja yang ditemukan di tempat pembakaran rumahnya Nick di bulan Juli di musim panas. Siapa yang membakar kayu saat musim panas? Rhonda akhirnya mengumumkan bahwa Nick Dunn ditangkap atas tuduhan pembunuhan terhadap Amy Elliott. Rencana Amy berhasil. Nick masuk penjara. 26 Juli, 21 hari, Amy hilang. Amy mengantar Daisy pergi, dan ketika mereka berciuman, bibir Daisy berdarah kena gigit Amy. Begitu Daisy pergi, Amy mengikat dirinya sendiri, mencelupkan bajunya ke dalam jus, merangkak ke pojok, dan berteriak di depan pintu rumah, di depan CCTV. Seakan-akan dia mau kabur tapi tidak bisa. Dia pegang area intimnya yang terlihat seperti berdarah. Nick akhirnya dibebaskan sementara menunggu sidang. Tanggal 3 Agustus, Amy berdiri di depan kaca, mengikat tangannya dengan tali sampai ada bekas yang dalam, melukai dirinya sendiri dengan cara yang brutal dan mengerikan. Dia memasukkan botol wine ke area kewanitaannya untuk menciptakan luka eternal. Setiap detail diperhitungkan, setiap luka dirancang. Ketika Daisy pulang ke rumah, Amy menggodanya. Dia buka baju Daisy dengan kasar, seolah menginginkan hubungan intim. Saat mereka berhubungan, dan Daisy menutup mata, Amy mengambil cutter dari bawah bantal. Dalam satu gerakan cepat, dia menyayat leher Daisy. Darah menyembur kemana-mana. Dia cekek lehernya Daisy sampai perlahan nyawanya meninggalkan tubuhnya. Semua terekam kamera, bukti pembelaan diri yang sempurna. 4 Agustus, 30 hari Amy hilang. Amy tiba-tiba muncul di depan rumah dengan mobil Daisy. Tubuh dan bajunya penuh darah. Tatapan kosong seperti korban trauma. Di depan puluhan kamera dan orang-orang yang syok, dia memeluk Nick dengan gemetar. Rencana Nick membuat Amy pulang berhasil. Pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa luka-lukanya cocok dengan pemerkosaan. Cairan sperma pun ditemukan. Bukti fisik yang sempurna. Rhonda sekarang percaya bahwa Nick tidak membunuh istrinya. Di depan polisi, Amy bercerita dengan suara bergetar. Pagi itu ada bunyi bel. Laki-laki yang selalu mengikutinya sejak masa SMA yaitu Daisy. Daisy mendorongnya masuk ke rumah, memukulnya sampai pingsan, membawanya ke rumahnya di tepi danau, mengikatnya di tempat tidur seperti anjing, buat dia kelaparan, mencukur rambutnya, menyerangnya, dan melakukan kekerasan seksual berulang kali. Amy memohon polisi untuk ngecek recording kamera. Semua ada di sana. Polisi bertanya, apakah Amy merasa aman untuk pulang bersama Nick? Amy pun tersenyum. Nick dan Amy pulang ke rumah mereka. Di rumah, Nick mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Amy minta Nick untuk melepas semua pakaiannya untuk memastikan tidak ada alat rekam yang tersembunyi. Mereka akhirnya bicara di kamar mandi. Nick menuduh Amy sebagai pembunuh. Amy tersenyum dengan tenang, mengakui bahwa dia membunuh Daisy untuk bisa kembali bersama Nick. Dia menginginkan Nick yang ada di TV, Nick yang dia cintai dulu sebelum semuanya berubah. Tapi Nick mengancam akan meninggalkan Amy. Amy menatapnya dengan senyum yang indah dan menakutkan, menjelaskan dengan logika yang sempurna. Wanita yang diperkosa, disiksa, berjuang sekuat tenaga untuk kembali pada suaminya. Lalu ditinggalkan oleh suaminya, publik akan menghancurkan Nick. Nick tahu benar, dia terjebak. Setiap langkah sudah diperhitungkan dengan Amy. 5 Agustus, satu hari Amy kembali. Mereka datang ke acara dan bertemu orang-orang, memperlihatkan keharmonisan di depan publik. Di depan Rhonda, Tanner, dan Margo, Nick bercerita bahwa Amy mengaku membunuh Daisy di hadapannya. Tapi Rhonda sudah tidak memegang kasus itu lagi. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. 23 September, 7 minggu Amy sudah kembali. Jurnalis akan datang untuk melakukan wawancara. Dan kemudian, Amy memberikan sebuah hadiah. Hadiah yang tidak bisa ditolak oleh Nick. Hasil tes kehamilan positif. Nick menatapnya dengan aneh, mengatakan bahwa dia tidak pernah menyentuh Amy. Amy mengingatkan tentang klinik fertilitas yang dulu. Spermanya masih tersimpan, dan sekarang sel itu tumbuh di dalam dirinya. Nick kesal, marah, dan putus asa, tapi dia tahu dia tidak punya pilihan lain. Di depan kamera untuk wawancara,
Nick tersenyum dan mengumumkan bahwa mereka akan menjadi orang tua. Inilah akhir dari Gone Girl. Kalau kamu suka film yang bikin mikir dan endingnya nggak nyantai kayak gini, subscribe. Karena channel ini isinya tipe film kayak gini semua. Sampai jumpa lagi.